Pemerintah dengan sangat kreatif kini melibatkan Babinsa dan Babin Kamtibmas hanya untuk menagih pajak hingga ke ujung ganang. Seolah-olah rakyat akan langsung sadar bayar pajak saat eksistensi seragam aparat berdiri di depan pintu rumah mereka. Pimpinan DPR pun terpaksa mengingatkan agar aparat tidak dipakai untuk menakuti rakyat. Karena setahu kita pemasukan negara itu dihasilkan dari kesadaran dan bukan dari hasil ancaman kekuasaan. Sementara itu, Ketua Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang memilih mundur hanya dalam waktu 1,5 bulan dengan alasan berobat jantung ke luar negeri setelah sempat sibuk mengatur siapa saja rakyat yang berhak dan tidak berhak mendapat makan gratis. Perjalanan karir singkat yang sangat menginspirasi ini menunjukkan betapa cepatnya seseorang bisa datang, mengajak-ajak aturan, efisiensi anggaran, lalu pergi begitu saja. Presiden Prabowo akhirnya menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono untuk menggantikan posisi Nanik dan membersihkan sisa-sisa pekerjaan rumah di Badan Gizi Nasional. Pihak Bakom RI pun dengan setia meyakinkan publik bahwa pembenahan program makan bergizi gratis akan tetap berjalan meskipun kursi jabatannya hobi berganti pemilik dalam hitungan hari. Ini jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat. Temuan-temuan dari para penyidik tentu menjadi bekal utama dari BGN untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan dan program makan bergizi gratis. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memperluas pengawasan kepatuhan wajib pajak hingga ke tingkat kewilayahan dengan melibatkan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memperluas pengawasan kepatuhan wajib pajak hingga ke tingkat kewilayahan dengan melibatkan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Strategi baru ini tertuang dalam surat edaran tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak yang ditetapkan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada 15 Juli 2026. Nantinya aparat Babinsa dari TNI dan Babin Kamtibmas dari Polri akan berperan dalam pembangunan jejaring informasi untuk mendukung pengawasan terhadap wajib pajak. Skema pengawasan terintegrasi ini menyasar 3 kelompok sasaran utama, yakni wajib pajak terdaftar, wajib pajak belum terdaftar, serta pengawasan berbasis kewilayahan. Sementara itu, pimpinan DPR RI mengingatkan agar Babinsa dan Babin Kamtibmas tidak menjadi alat untuk menakuti masyarakat dalam pengawasan pajak. Peningkatan pemasukan pajak harus dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan oleh ancaman melalui alat kekuasaan negara. Jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat, karena kan beberapa waktu lalu pemerintah meminta kesadaran dari semua masyarakat untuk melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun sekarang dilakukan hal tersebut. Jadi ini memang nanti di komisi terkait kami juga akan meminta keterangan terkait dengan hal itu. Supaya kepercayaan dari masyarakat jangan kemudian menurun karena adanya paksaan atau hal lain yang membuat kesadaran masyarakat yang kemarin itu sudah mau melaporkan pajaknya secara mandiri. Pertama yang terkait dengan soal kasus hukum ya, kita tentu proses penyidikan kan pemeriksaan masih terus berlangsung dan tentu kita akan menunggu, menghormati proses jalannya hukum yang sedang berlanjut kan. Tapi kita berharap bahwa ada ekualitas ya, ada kesetaraan dalam soal penanganan. Jadi ajas kesetaraan itu tetap menjadi hal penting dan tidak membedakan satu sama lain. Nah yang kedua memang ini fenomena sekolah negeri khususnya di sekolah dasar yang memang banyak yang bukan sepi peminat ya, memang banyak juga sekolah-sekolah swasta lain sebagainya yang ini tentu harus menjadi pertimbangan terutama dari kementerian terkait, dan tadi Ibu Ketua sudah menyampaikan Komisi 10 nanti akan membicarakannya secara khusus. Ketua Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang mundur dari jabatannya. Nanik beralasan mundur untuk pengobatan penyakit jantungnya di luar negeri.
Gizi Nasional Nanik SD yang mundur dari jabatannya. Pengumuman mundurnya Nanik disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataannya, Nanik menyebut dirinya mundur atas alasan kesehatan. Nanik juga menjelaskan bahwa dirinya akan berobat ke luar negeri untuk mengobati penyakit jantungnya. Tak lupa Nanik menyampaikan permintaan maaf atas pengunduran dirinya yang mendadak kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mundurnya Nanik dibenarkan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan. Nanik dilantik menjadi Kepala BGN pada 8 Juni 2026 menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat kasus korupsi. Nanik SD yang juga sempat mengatakan masyarakat mampu tidak akan lagi mendapat MBG. Hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Aku mau nyiapkan bahan nih. Jadi efisiensinya apa aja, Bu? Ya. Begitu. Ya, penerima manfaat. Sambil berjalan. Dapat lagi MBG begitu, Bu, atau yang mampu? Maksudnya yang mampu, yang kaya. Yang kaya nanti tidak dapat lagi. Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Penerima manfaat ini. Jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya itu kemudian iya itu kan seneng banget itu dibahas apa lagi gimana Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Maaf kasih jalan. Belum katanya besok. Nanik SD yang menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional selama 1,5 bulan. Berikut sepak terjang Nanik di masa jabatannya yang singkat. Bahwa saya akan setia kepada Nani SD yang dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 8 Juni 2026. Sejak menjabat, Nanik menjadi sorotan, terutama setelah menghentikan sementara ekspansi dapur MBG. Meski singkat, Nani telah membuat beberapa gebrakan, diantaranya adalah membentuk tim reformasi berisi 11 orang untuk mengevaluasi MBG. Nani juga mengevaluasi puluhan ribu SPPG. Kebijakannya yang menjadi sorotan adalah menghentikan sementara ekspansi dapur MBG di wilayah padat atau belum memenuhi standar kelayakan. Nani juga mempertajam penerima manfaat MBG dan fokus ke kelompok rentan. Mundurnya Nani tak hanya satu-satunya perubahan di tubuh BGN. BGN mengangkat 5 pejabat baru. Salah satunya adalah mantan Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, yang ditunjuk jadi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN. Deputi 3 Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Pakom RI Kurnia Ramadana menjelaskan proses pembenahan kelembagaan maupun penyempurnaan program MBG tetap berlangsung di tengah pergantian Kepala BGN. Dalam postingan atau keterangan Bu Nani tersebut menyampaikan sejumlah hal penting juga. Bahwa ada tim yang dibentuk untuk reformasi kelembagaan yang saat ini sedang bekerja. Pertama, untuk mengecek penerima manfaat, apakah sudah tepat sasaran atau belum. Kemudian yang kedua, ada juga tim yang berfokus untuk mengecek 20.000 sekian total SPPG, apakah sudah memenuhi juknis atau tidak. Tentu ini berangkat dari evaluasi Presiden dan juga pemerintah tentang BGN dan MBG, serta juga dikuatkan dengan beberapa waktu lalu ada proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Temuan-temuan dari para penyidik tentu menjadi bekal utama dari BGN untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan dan program. Usai dilantik di Istana oleh Presiden Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung menuju kantor Badan Gizi Nasional di Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Sudaryono disambut Wakil Kepala BGN, jajaran deputi dan karyawan BGN. Hari pertama menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono tancap gas. Sudaryono mengatakan akan langsung bekerja setelah dilantik. Menuju kantor BGN, Sudaryono memimpin rapat perdana dan mengevaluasi berbagai program kerja Badan Gizi Nasional.
Sudaryono diketahui telah mengikuti proses perumusan program MBG sejak awal sehingga dinilai memahami konsep dan teknis pelaksanaan program prioritas pemerintah. Bahwa saya memiliki keluarga, saya memiliki sahabat, saya memiliki teman, rekan, siapapun itu termasuk alumni dan seterusnya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya... Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono ditunjuk menggantikan Nanik Esdeyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertanian dan menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono lahir di Grobogan, Jawa Tengah pada 23 Januari 1985. Sebelumnya ia mengawali karirnya pada tahun 2014 sebagai Corporate Secretary Nusantara Energy. Pada tahun 2019 ia juga menjabat CEO PT Nusantara Telematic System. Di tahun 2020 ia dipercaya menjadi Chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Pharma. Di tahun yang sama ia juga menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Selanjutnya tahun 2025 karir Sudaryono sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia. Selain menjadi Wakil Menteri, Sudaryono juga aktif di sejumlah organisasi. Ia merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani HKTI, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia TMI, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI, Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya PAPERA. Diketahui Sudaryono ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional karena pengalamannya, di mana pengalaman Sudaryono sebagai Wamentan berkaitan dengan gizi.